Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya, Mas Yudi Purnomo di sini penggiat anti korupsi kita, bahkan juga Pak Kudri Iya, sebagai pengamat pidana kita, bahkan juga lewat sambungan Zoom ini sudah hadir Prof. Hamdi Muluk, psikolog politik kita pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa ya memang kasus korupsi ini kembali terjadi dan kali ini sorotannya adalah ke menteri-menteri pemerintahannya Jokowi. Kita bukan overgeneralisir bahwa menteri dalam pemerintahan sebelumnya juga banyak tersandung kasus korupsi mulai dari SBY, Megawati bahkan juga sebelumnya. Tapi mayoritas dari mereka adalah menteri dari partai politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mungkin sekarang saya ingin pertama kali kepada Prof. Hamdi Muluk. Prof, analisis Prof, kalau menteri yang mayoritas tersangkut kasus korupsi adalah dari parpol, apa sih akar masalahnya? Apakah lagi-lagi menteri yang dari parpol ini suka dianalogikan sebagai ATM-nya parpol? Jadi ketika menjabat ya udahlah cari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana Prof? saya kira kesimpulan itu mungkin absah ya. Maksud saya walaupun belum ada penelitian yang secara metodologis robust betul kuat betul yang untuk menarik kesimpulan seperti itu, tapi mungkin kecurigaan sementara bahwa akar permasalahannya memang terletak pada eh, apa politik berdaya tinggi dalam sistem demokrasi kita, dan kita tahu bahwa hal ihwal pembiayaan partai politik itu di negara kita kan memang seperti inilah kira-kira bunyinya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya partai politik itu dapat pembiayaan dari mana, tapi dia mampu melakukan seluruh aktivitas kepartaian eh, dengan tidak berbiaya murah. Ya, kalau kita mau hitung secara logika saja, berapa sih yang harus dikeluarkan untuk sewa gedung, biaya pegawai, biaya operasional, belum lagi nanti aktivitas-aktivitas politik, kampanye, dan seterusnya itu kan menyedot biaya besar. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya itu uangnya yang masuk berapa, keluar berapa, kan laporan keuangan partai itu ya kadang-kadang formalitas gitu ya. Sudah dilaporkan sekian, tapi kita nggak tahu persis. Kalau kita lihat secara kasat mata, sepertinya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh partai politik gitu, untuk menjalankan seluruh aktivitasnya gitu. Nah, tentu pertanyaannya, ini uangnya dari mana? Sementara kita juga tidak punya tradisi, misalnya seperti di negara-negara maju, mereka menggait donasi dari masyarakat dan itu diumumkan. Kita bisa lihat betul, kita masuk akal lah begitu, bahwa partai didonasi oleh publik. Nah, ataupun juga kita tidak punya mekanisme seperti, kalau nggak salah saya di Australia gitu ya, seluruh pembiayaan partai politik itu ditanggung dengan mekanisme negara, jadi diaudit ketat, kita jelas gitu. Nah, kita ini abu-abu semua begitu. Sementara kita lihat ya partai itu bisa menjalankan seluruh aktivitasnya, bahkan misalnya untuk membiayai di lapangan, kalau yang banyak-banyak studi mengatakan ini ada politik uang lah, dan macam-macam lah ya, itu kan berbiaya tinggi semua. Tapi keuangan partai itu udah jelas gitu. Nah, ditengarai memang itu diambil gitu dari orang-orang dari partai yang menduduki posisi-posisi menteri, ya, karena itu kan banyak bahasa nggak enak itu, bancaan itu istilah orang. Bancaan ini ada proyek apa lagi, proyek apa lagi, nah itu jadi bancaan gitu, dan itu dikawal oleh menteri. Nah, kadang-kadang kan korupsi itu juga sering melibatkan tidak hanya satu pihak, misalnya karena keuangan pemerintah menteri itu diawasi oleh DPR, nanti kong kali kongnya dengan DPR, ya, setujuilah anggarannya kira-kira begitu. Nah, jadi kalau gitu kita bisa menarik logikanya dong, kalau partai itu memang membutuhkan uang dan satu-satunya kemungkinan untuk mengambil itu adalah di
bancaan gitu loh, proyek-proyek, dan di mana kader-kadernya jadi menteri atau kader-kader partai itu jadi kepala daerah, dan dari situ diambilkan. Nah, jadi kalau lingkaran setan ini nggak kita potong, siapapun rejimnya nanti, ini kejadiannya akan berulang terus begitu. Jadi mungkin diskusi kita hari ini tidak banyak manfaatnya lagi kita mengatakan, oh ini dari partai ini gitu loh. Sama aja sebenarnya, selama problem pembiayaan partai dan politik yang memang high cost politik ini nggak bisa diselesaikan, kejadiannya akan berulang terus begitu. Oke. Itu saja. Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau dari analisis Mas Yudi apa? Oh, nggak heran lah menteri ini tersangkut kasus korupsi. Seperti itu kah? Ya, jadi gini, ketika menteri itu melakukan korupsi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika dia menjadi menteri, dia akan berbeda dengan kepala daerah, berbeda dengan anggota DPR, bahwa mereka ketika ingin menduduki jabatan tersebut harus kampanye, mengeluarkan biaya, ya kan, yang nggak sedikit gitu kan, untuk kemudian nantinya berpikiran untuk balik modal. Ya, keluar 10 miliar harus balik 10 miliar, kalau bisa lebih 20 miliar gitu kan. Nah, ini kan artinya giveaway, artinya diberikan mereka karena perwakilan parpol atau profesional diangkat oleh presiden menjadi pembantunya beliau gitu kan, yang kemudian berusaha untuk menjalankan. Mereka disumpah untuk tidak korupsi, ya kan? Tapi pada kenyataannya kenapa mereka korupsi? Karena hal yang paling utama adalah cacat integritas. Moral mereka ketika menduduki jabatan menteri, mereka melihat bahwa wah, ketika saya menjadi menteri, saya menjadi pengguna anggaran. Wah, saya di menteri yang basah, saya di menteri yang kering, saya menteri yang proyeknya banyak. Dan saya bisa melihat, wah, saya setahun kementerian saya misalnya mendapatkan 40 triliun. Kemudian dari 40 triliun itu proyeknya apa? Sehingga mereka berpikiran bahwa ketika saya menjadi menteri, maka saya harus korupsi. Kenapa? Karena kalau saya tidak menjadi menteri, saya tidak akan bisa mendapatkan uang. Akhirnya terpatri di dalam diri mereka. Pengalaman saya menangani beberapa menteri ya ketika dulu di KPK. Itu selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya jabatan, selama mereka masih punya kewenangan, selama masih ada proyek-proyek yang mereka bisa uangkan gitu ya, artinya ada orang yang masih memberikan mereka uang suap, disitulah mereka akan korupsi. Ini yang kompleks gitu kan. Jadi ketika memilih menteri yang ternyata menteri itu kelihatannya memang baik-baik gitu kan, kelihatan rekam jejaknya bagus, kelihatan bahwa dia ini profesional, tapi pada kenyataannya begitu dia menduduki jabatan, disitulah ujian dia yang sesungguhnya. Integritas itu bukan dibicarakan, bukan untuk dikampanyekan gitu kan, tapi bagaimana dia bisa membuktikan ketika dia menjadi menteri dia bisa korupsi atau tidak. Dan dari pengalaman kita ya, walaupun memang jumlah persentase dari menteri yang kena korupsi dibandingkan dengan yang tidak kena korupsi itu nggak terlalu banyak ya, gitu ya, tapi kan setidaknya ini menjadi gambaran ya, menjadi gambaran bahwa menteri pun ya untuk jabatan yang paling tinggi top manajemen itu bisa korupsi, bagaimana di bawahnya. Artinya ketika seorang menteri bisa korupsi, saya tidak membayangkan bagaimana yang terjadi di bawahnya. Pasti pelibatannya banyak orang. Terbukti kan misalnya di kasus-kasus yang sekarang itu ada beberapa tersangka. Artinya bahwa ketika menteri itu melakukan korupsi, ya maka dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Pasti juga melibatkan orang banyak. Seperti itu. Oke, sebelum saya ke Pak Kudri, kita akan lihat dulu bahwa pemirsa ini sebenarnya dialog saya pada malam hari ini pastilah karena yang terbaru Menkominfo Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan pemirsa. Kita lihat dulu kronologis kejadian mulai dari pengusutan kasus bahkan juga sampai dengan penangkapan. 2 November 2022 ini Kejagung tetapkan kasus perkara BTS Bakti Kominfo ke tahap penyidikan. Ya, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat terlebih dahulu ini ada menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi ini. Siapa saja? Ini dia. Ya. Ya, ini era SBY pemirsa, diantaranya Siti Fadila Supari, vonisnya 4 tahun penjara. Ada Andi Malarangeng, vonisnya 4 tahun penjara. Ini masih Menteri era SBY. Kemudian ke menteri berikutnya kita lihat ada Surya Dharma Ali,
vonisnya 10 tahun penjara. Kemudian ada Jero Wacik, vonis 4 tahun penjara. Lalu menterinya Jokowi, Idrus Marham, 2 tahun penjara. Lalu Imam Nahrawi, 7 tahun penjara. Kemudian ada Edi Prabowo, 5 tahun penjara. Kemudian kita lihat Juliari Batubara ini yang paling tinggi ya, vonisnya 12 tahun penjara. Sementara Johnny G. Plate ini masih ongoing pemirsa, atau belum ada tuntutan, bahkan juga ini kita belum tahap persidangan. Mungkin saya ke Pak Kudri, kalau kita lihat dari data tadi saja, 2 yang paling kecil, 12 yang paling besar. Kalau kita bandingkan dengan negara yang memang beda falsafahnya, negara komunis Cina, sampai hukuman mati. Apakah harus seperti itu supaya kapok, nggak nambah lagi daftar menteri tersangkut korupsi? Bagaimana Pak Kudri? Undang-undang kita nggak memungkinkan, kecuali bahwa perkara itu dalam kenaan bencana. Ya, dalam kenaan bencana bisa dihukum mati. Kalau nggak, dia maksimum 20 tahun. Tapi begini ya, ini topik malam kita kan dibilang apakah mungkin ini akan terulang lagi menteri kayak gitu. Saya bilang pasti akan terulang lagi. Karena saya bilang ya, budayanya saya kira ya. Jadi kan kalau kita melihat ini analisa hukum, kita bisa lihat analisa dari substansinya, perundang-undangannya, atau kita melihat strukturnya, ya, jadi lembaga-lembaga hukum, atau yang ketiga itu mengenai budayanya. Budaya itu bagaimana aparat hukum itu menerapkan peraturan. Ya. Saya kira kalau dari sudut substansi materi, saya kira perundang-undangan kita sudah cukup. Mungkin akan ditambahkan lagi nanti ada perampasan aset. Kita udah jangan-jangan ini kita udah inflasi peraturan nih, ya kan? Sekarang mengenai strukturnya, lembaganya udah komplit. Bahkan ditambah ininya lembaganya Mas Yudi dulu, ya kan? Ya dulu ya, tapi ya kan? Ya, apa yang kurang sekarang? Kita punya Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, semua komplit. Ya, sekarang masalahnya itu adalah mengenai kulturnya, budaya dari orang yang menerapkan hukumnya. Ini yang diperbaikin gitu. Ya. Tapi ini ya Caca, ini kan bukan khasnya pemerintah aja, eksekutif aja. Di mana-mana udah komplit, di eksekutif, yudikatif, legislatif udah komplit. Artinya secara sistem nasional kita ini ada masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Karena orang itu menganggap jabatan itu anugerah. Ya kan? Jabatan itu adalah untuk mendapatkan ini. Itu yang saya kira yang mesti dirubah, yang di mental semua. Jadi kita bagaimana ini, kita nggak bisa parsial. Ya, jadi misalnya kalau dibilang sistem kepartaian, sistem politik kita mahal, kalau begitu pertanyaan buat apa kita ada demokrasi? Nggak usah ada demokrasi, nggak ada partai. Ya. Kalau pertanyaan itu, tapi kan itu kita harus lalui, nggak mungkin kita nggak melalui atau suatu mekanisme dalam demokrasi itu nggak ada partai. Pasti ada gitu. Ya. Nah, tapi ya kan yang sekarang yang yang dihukum ya, yang dihukum ini koruptor-koruptornya dari asalnya dari partai. Tapi kan kita tahu ada potensi ada menteri yang bukan berasal dari partai ya, tapi luar biasa ininya, magnitude-nya 10 triliun mah kecil. Ya kan? Yang ini, ya kan? Nah, tapi masalahnya ini ada deal. Walaupun dia bukan partai, ada deal. Dia dengan orang pemutus ini. Nah, ini saya kira semua sistem yang dirubah yang ini ya, yang kita kedepankan gitu ya, itu mesti dirubah total. Ya dulu memang ekstrim, bilang potong generasi, potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang, ya ini kan angkatannya beliau nih, ya, yang mengusung potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang kayak begini nggak akan, karena sistem, ini bukan sistemnya, budayanya. Ya kan, budayanya itu yang nggak dirubah, ya akan begini terus. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Prof. Hamdi Muluk bahwa ini menambah daftar panjang menteri dari parpol terlibat kasus korupsi. Yang jadi pertanyaan, partainya kok seakan-akan langsung gampang cuci tangan bahwa lagi-lagi ini oknum, dan sekarang ini kan masanya kampanye ya, partainya kembali lagi menjual visi misi yang paling bersih padahal tahu menterinya tersangkut kasus korupsi. Nanti Prof. Hamdi Muluk bisa juga untuk membahasnya, apakah lagi-lagi jangan ada lagi setoran nama menteri dari parpol. Usai jeda berikut.
sesuai dengan judul saya, terulang lagi menteri partai terlibat kasus korupsi. Mungkin saya ke Prof. Hamdi Muluk lagi. Kalau misalnya kasus ini terjadi, biasanya kan partai politik ya kita mendukung pemberantasan korupsi, serahkan ke kasus hukum. Oknum, kembali lagi oknum, partainya seakan-akan memutus rantai dan tidak merasa terlibat. Ini menjadi pendidikan politik yang baik tidak sih Prof. Hamdi? Apa jangan-jangan ke depan ya nggak usah lagi deh kasih nama menteri dari parpol, seperti apa Prof? Iya, mungkin sebelum saya sampai ke situ, saya ingin garis bawah dulu tadi apa yang dikatakan Mas Yudi betul. Bahwa korupsi itu kan rumus umumnya adalah korupsi sama dengan niat tambah kesempatan. Jadi kalau misalnya niatnya besar, kesempatannya kecil, mungkin juga korupsi. Atau kalau orang-orang ada niatnya kecil, tapi kesempatannya besar, mungkin tergoda untuk korupsi. Nah, niat itu selalu dikaitkan dengan fungsi dari personal integrity gitu, orang-orang yang, atau ada teorinya bad apple namanya. Jadi kalau orang-orang itu buruk dari awalnya memang sudah punya niat buruk, serakah, ingin garong gitu, kira-kira begitu ya. Nah ini biasanya pendekatan HRD gitu loh kalau dalam sistem jadi dipilihlah, diseleksilah orang-orang yang terbaik gitu, yang kita yakini terbaik, supaya kita yakini orang-orang yang punya niat korupsi itu kecil. Ya karena dia punya personal integritas yang kuat, rekam jejaknya bagus, orang bersih lah. Good apple lah gitu loh. Nah, tapi kan nggak menjamin juga kalau sistemnya bobrok. Ya, sistemnya banyak memberikan kesempatan. Sistem itu, ya kesempatan itu berkaitan dengan biasanya banyaknya diskresi gitu loh. Ya, dia punya wewenang yang besar gitu ya. Mungkin dia monopoli gitu loh. Terus minus pengawasan dan minus aspek penjerat hukum. Nah, jadi orang kesempatannya menjadi besar untuk korupsi. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara pencegahan korupsi, dua-duanya harus kita benahi. Jadi kita cari orang-orang yang baik sehingga orang-orang itu kita pastikan tidak punya niat korupsi yang besar, ya, punya integritas yang bagus. Sistem kita benahi, tadi itu sudah disebut oleh Mas Kudri gitu loh. Apa sistem kita? Undang-undang juga cukup, ya, aturannya sudah cukup, ada inspektorat juga, ada KPK, ada kejaksaan gitu ya. Tapi toh belum maksimal juga begitu. Nah tadi ditekanai di masalah budaya. Nah budaya itu ada kaitannya juga dengan agak kompleks lah kalau kita bicara. Dan itu budaya juga nggak mudah mengubahnya. Nah jadi maksudnya apakah kita misalnya ke depan tidak lagi memperbolehkan menteri dari partai politik? Karena secara empiris sekarang hampir 95% itu korupsi itu kader-kader partai politik. Tadi kita bahas apakah itu kaitannya memang bahwa partai politik perlu pembiayaan sebagian diambilkan dari kader-kader yang menduduki jabatan penting termasuk menteri gitu. Itu harus kita telaah juga. Nah, tapi kan nggak mungkin kita membayangkan nanti ya ada koalisi partai terus nanti presiden tidak memberikan jabatan menteri ke kader partai mana mau gitu. Jadi nggak mungkin juga kita. Atau misalnya tadi ada usul kalau partai itu kadernya terlibat korupsi, mungkin nggak kita membuat undang-undang partai itu langsung di diskor gitu, nggak boleh lagi ikut pemilu tahun depan. Nah ini kan juga nggak tahu itu. Nggak mungkin juga terjadi, saya membayangkan gitu, pasti orang akan protes, jadi membelenggu demokrasi lah gitu, nggak mungkin aturannya dibuat seperti itu. Nah jadi membayangkan juga Caca bahwa misalnya kalau pendekatan kita mencari good apple banget gitu ya, orang-orang yang baik banget gitu loh, keterbatasan metodologi seleksi itu juga sulit sepanjang tahun saya. Kita bisa meyakinkan perasaan kita sudah menyeleksi orang itu dengan baik ya, rekam jejaknya bagus, kita udah tes segala macam gitu loh. Tapi nanti karena godaannya besar nanti korupsi juga gitu loh. Nah jadi kalau saya sih melihatnya sekarang ke depan kalau kita mau serius memataas korupsi, saya agak lebih cenderung kepada pembenahan di aspek sistemnya dulu gitu loh. Ya jadi kalau sistemnya sudah berintegritas, sistemnya bersih begitu. Kalau ada orang-orang punya niat jelek untuk korupsi itu dipersulit gitu loh.
ditusuk oleh sistem gitu loh. Walaupun Baik. secara pribadi niatnya besar gitu loh. Gitu. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Kudri dulu deh. Pak, ini kan tadi kan vonis itu bervariasi untuk para menteri terlibat kasus korupsi. Yang paling besar masih Juliari Batubara karena dilakukan di masa pandemi, korupsinya juga bansos. Mungkin tidak terjadi juga untuk Johnny G. Plate. Mengingat ini masih masa pandemi, korupsinya juga luar biasa. Bahkan juga untuk pengadaan komunikasi di daerah yang memang membutuhkan seperti apa? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Caca yang terakhir ini, saya perlu ada penjelasan mengenai budaya ya. Tadi kan saya menjelaskan hukum itu bisa dilihat substansi, struktur, dan culture. Jadi pengertian culture yang di sini pakai teorinya Friedman, ini bukan culture dalam pengertian antropologis. Tapi menurut Friedman itu yang culture itu bagaimana para aparat hukum ya menerapkan hukum itu yang disebut culture-nya. Jadi itu jadi bukan dalam pengertian budaya antropologis yang ini bukan. Jadi mesti dijelasin. Jadi penerapannya itu. Jadi ini supaya Prof Hamdi juga supaya jangan misleading itu pengertian teorinya Friedman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjadi diferensiasi hukuman? Nah, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya mengenai putusan-putusan itu. Jadi ya sebetulnya ada kayak semacam ada batasan kalau kerugiannya 1 miliar berapa tahun berapa ini. Nah kalau yang yang lebih dari 10 miliar yang 50 miliar seingat saya itu ancaman hukumannya itu minimal 15 tahun yang ini lah ya, yang ini. Jadi itu akan terjadi diferensiasi ini. Nah, jadi ini lagi ya. Sekarang ini bagaimana apakah proyek ini menyangkut soal ini bencana gitu ya. Karena kan di dalam undang-undang korupsi itu yang bisa dihukum mati itu hanya kalau dalam keadaan bencana gitu loh ya. Jadi kalau ada bencana dia korupsi nggak dilihat nominalnya walaupun sedikit. Tapi Juliari juga tidak, dia 12 tahun tapi. Loh iya, jadi nah sekarang kan mau mengharapkan supaya ini dihukuman mati kan begitu ya kan supaya orang takut gitu ya. DPR aja suruh rubah. Ya kan? Baik. Ya disuruh rubah terus sekarang pasal 2 jangan 4 tahun misalnya. Ya, naikin 10 tahun. Tapi begini, di dalam administrasi negara ada hal-hal ya yang sebenarnya overlapping nih peraturan. Ya kan? Sehingga itu menimbulkan penafsiran. Nah ya, jadi yang bisa nanti dibilang begini, oh ini dari sisi orang pelaksana ini gitu ya, dari sisi aparatur negara, loh yang menentukan, menafsirkan peraturan perundang-undangan itu adalah pihak penyidik dan penuntut dan hakim. Itu menurutnya. Loh, yang kita tahu. Jadi saya kira ini mesti dibenahi. Tapi masalahnya saya kira ini adalah budaya dalam arti lulus ini yang kita mesti ini. Jadi Caca, jadi kebetulan hari ini kan hari Kebangkitan Nasional. Jadi kemarin kita nih alumni UI yang dulu terlibat di dalam reformasi, kita melakukan renungan, kita mengevaluasi ya apa yang salah satu yang banyak evaluasi yang belum terjadi di Roba ini mengenai korupsi. Jadi waktu di orde baru korupsi ada, ya sekarang reformasi ada. Artinya ini kan belum terjadi ada perubahan gitu loh. Nah jadi bahkan ya kan korupsi ini dibandingkan orde baru sekarang ini lebih gila gitu, lebih gitu. Sekarang saya ingin objektif Mas Yudi karena Mas Yudi pernah di KPK. Mungkin tidak karena jika pastilah orang yang meskipun sudah posisi terpidana sudah divonis mengaku tidak bersalah. Mungkin tidak karena ini merupakan jabatan politik dari partai politiknya. Ada juga intervensi politik untuk mentersangkakan orang-orang tersebut. Ya, jadi adalah intervensi tertentu. Jadi dia harus menjadikan tersangka secepatnya. Meskipun mungkin dia tidak ngambil uangnya. Mungkin tidak sih? Ya, kalau kita lihat kan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini kan terbagi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan yang terbuka. Mungkin penyelidikan dan penyidikan itu adalah suatu rahasia. Ya, sehingga publik tidak bisa mengakses, ya hanya dapat mendapatkan dari informasi dari juru bicara kah atau dari pihak-pihak instansi penegak hukum gitu kan. Tapi di persidangan itu terbuka. Sangat riskan bagi saya ketika mentersangkakan orang ya alat buktinya nggak cukup. Apalagi yang disasar adalah high profile. Itulah saya melihat bahwa ketika menangani kasus orang-orang yang high profile, maka yang bisa dilakukan adalah pertama OTT. OTT itu sudah jelas ya buktinya tertangkap basah, ada uangnya jelas. Atau yang kedua, ketika penanganan kasusnya adalah kasus yang sudah dilakukan sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah pertama tentu
mulai dari teori makan bubur, artinya dari pinggir dulu, tersangkakan dulu orang-orang yang lainnya gitu ya, yang di bawahnya yang terlibat gitu kan. Sehingga dari situ pembuktiannya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, instansi-instansi lain juga harus dilibatkan. Supaya apa? Supaya tidak ada tuduhan ini kriminalisasi lah, ini menjelang momentum inilah itulah gitu kan. Itu sebabnya misalnya PPTK dilibatkan ya, misalnya memblokir, kemudian menyerahkan LHP ya terkait dengan transaksi mencurigakan gitu kan, LH-nya PPTK gitu kan, atau kemudian BPK yang untuk mengaudit, sehingga ketika ada instansi lain yang istilahnya membantu dan mensupport gitu ya, sehingga pemenuhan unsur-unsur, kalau saya lihat kan pasal 2 pasal 3 ya terkait kerugian ke negara itu sudah terpenuhi, nggak akan lagi bisa. Karena apa? Memperlambat atau mempercepat ya itu juga nggak ada gunanya bagi penegak hukum gitu kan. Orang toh dia pasti sudah terlibat gitu kan. Nah sekarang permasalahannya adalah menurut saya ya, opini-opini itu ya dibantah dengan fakta. Dan tentu ketika misalnya ada yang menggugat dan sebagainya silakan saja, kan sekarang tersangka udah punya hak pra peradilan untuk memperadilkan status tersangkanya. Jadi saya pikir untuk sistem udah aturan secara hukum sudah sangat bagus lah, sehingga tidak mungkin ada rekayasa seperti itu. Oke, mungkin terakhir singkat saja di sini Prof Hamdi, bagaimana kemudian supaya hal ini pasti tidak terjadi lagi, tapi juga jangan ada overgeneralisasi. Menteri dari parpol yang kinerjanya bagus ada, menteri dari parpol terlibat kasus korupsi juga ada. Ini seperti apa? Iya, tapi saya tetap concern tentang pembiayaan politik itu sebenarnya nggak bisa kita nafikan bahwa walaupun hubungan langsung secara metodologi penelitian belum tentu bisa dikatakan begitu, tapi paling tidak ini masih jadi PR kita gitu loh, bahwa partai politik itu dari mana uangnya datang. Dan menurut saya bisa jadi bahwa itu menteri-menteri dan kader-kadernya itu berburu jabatan itu untuk mengambil uang dari situ, sebagian untuk dengan justifikasi itu untuk partai. Jadi kita selesaikan sesuatu dah persoalannya. Kalau itu kita harus benahi, kita cari mekanisme gimana. Dulu KPK sudah punya peta jalan juga untuk membenahi keuangan partai itu. Nah kedua, misalnya masalah bahwa presiden berkewajiban ya memastikan bahwa ya walaupun orang dari partai dia telaah betul bahwa ini orang integritasnya bagus. Nah tapi lagi-lagi begitu bahwa sebenarnya kadang-kadang ada ya bisik-bisik di masyarakat gitu, orangnya sepertinya tidak terlalu bagus gitu, tapi karena dia backup partainya kuat begitu ya presiden antara kutip terpaksa harus menjadikan dia menteri gitu karena jatah partai gitu. Jadi ya, nah tapi yang paling bagus tentunya adalah kita berusaha terus-menerus membenahi sisi kesempatan tadi gitu loh, pembenahan sistem gitu. Jadi membuat orang lebih sulit korupsi gitu. Walaupun ini persoalan pembenahan jangka panjang menurut saya, nggak bisa selesai 1, 2, 3 tahun juga. Baik, gitu. Terima kasih Prof Hamdi, terima kasih juga Mas Yudi. Singkat boleh, bagaimana? Kita punya harapan mengenai undang-undang perampasan aset ya. Jadi kalau ini betul diterapkan RUU-nya ini, itu saya kira bisa mengurangin. Jadi setiap individu atau siapa yang punya kekayaan itu yang ini bisa dimiskinkan. Jadi kalau partai nitip ke orang-orang, ya kan, ini bisa ketahuan gitu. Ya, jadi kita bisa berharap mudah-mudahan undang-undang perampasan aset itu bisa mengurangi gitu. Ya mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Kudri. Nanti kita tunggu bagaimana proses untuk Menkominfo. Ini kasusnya sudah masuk tahap-tahap selanjutnya pemirsa, dan jangan ada lagi ya menteri yang tersangkut kasus korupsi. Sesaat lagi pemirsa, kita kembali ke isu nasional kita, pasti adalah soal harga-harga yang meranjak naik, diantaranya harga telur. Sesaat lagi.